Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 1 kelas A. Video ini dibuat guna memenuhi UAS mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan materi Pancasila mulai dari masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda, masa kolonial Jepang dan sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dan realisme HAM di Indonesia, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi, dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, telaah kritis Pancasila terhadap isu-isu di masyarakat. Masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Pada masa kejayaan nasional, terdapat dua kerajaan tertua peradabannya, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kolonialisme Belanda, ada sebuah penelitian yang membahas mengenai bagaimana implementasi pembelajaran sejarah dalam kurikulum. Pembelajaran sejarah yang dipelajari oleh Bumi Putra memberikan pencerahan serta kemampuan berpikir kritis terhadap situasi politik yang terjadi di Hindia Belanda. Masa kolonial Jepang dan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Jepang tidak hanya melalui peperangan saja, melainkan dari banyak aspek yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila ialah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila disebut pandangan hidup bangsa karena nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dari waktu ke waktu secara tetap. Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma kehidupan, agama, dan sopan santun. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan oleh para pendiri negara yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat dan menghasilkan kelima Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kenyataan serta keadilan. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, seperti dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya itu sendiri dan juga kasus-kasus Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Pancasila dan HAM sangat berhubungan erat satu sama lain, yaitu di dalam Pancasila terdapat butir-butir yang membahas dan mengatur hal-hal yang menyangkut HAM. HAM juga diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang yang berlaku demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.
termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh paradigma kehidupan bermasyarakat seperti sikap toleransi. Ketika kita hendak bertamu di rumah salah seorang teman yang akan keluar menjalankan ibadah rutin, sikap kita setelah mengetahui kepentingan seorang teman tersebut hendaknya mempersilahkan ia untuk mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu, karena bertamu dapat dilakukan lain waktu. Contoh dari penerapan Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa adalah tentang hubungan antara masyarakat dan negara. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum reformasi. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 29 Desember 1949. Di masa awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar belum bisa dijalankan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi lembaga negara yang masih belum tertarik dengan baik. Faktor lainnya merupakan Undang-Undang Dasar 1945 masih sangat sederhana sebab dibuat pada waktu yang sangat singkat, kurang lebih 49 hari, oleh BPUPKI pada 29 Mei sampai 16 Juli 1945 serta PPKI tanggal 18 Agustus. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang tertulis yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi dan berlaku di suatu negara, serta berisikan aturan-aturan yang bersifat fundamental atau mendasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan konstitusi. Telaah kritis Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Penurunan atau degradasi karakter pada peserta didik mulai muncul karena adanya contoh yang tidak baik dari orang yang lebih dewasa. Contoh seperti orang tua dan guru, misalnya membuang sampah sembarangan, budaya terlambat, tidak sabaran, budaya merokok, dan lain-lain. Pendidikan karakter juga bisa menanamkan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya, bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk.